atau belum? Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih sudah hadir di layanan konseling kelompok. Ini mengundang kalian semua di sini untuk melakukan namanya layanan konseling kelompok. Di mana nanti ada beberapa hal-hal yang harus kita bahas bersama di sini, kita selesaikan bersama ya. Yang jelas nanti intinya topik permasalahan adalah dari kalian sendiri, yaitu tentang kesulitan belajar. Ada yang kesulitan belajar kan kira-kira ini? Ada yang kesulitan belajar? Ada. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam layanan bimbingan konseling kelompok kita kali ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Doa mulai. Nah nih, apa kabar? Baik. Gak usah tegang ya, santai aja. Kegiatan kita santai, tidak bisa harus tegang kayak apa gitu ya. Gak usah, jadi kita harus santai aja. Siap Mbak? Siap. Mana nih, sudah siap? Siap. Siap. Oke, jadi tujuan Ibu melakukan layanan ini adalah untuk membantu kesulitan kalian di sekolah maupun di rumah tentang kesulitan belajarnya. Pada sudah pinter atau pada masih bingung? Masih bingung ya? Masih bingung? Jadi kita lakukan screening dulu aja dah. Ibu tanya nih, kita kan hidup di situ Bondo dengan berbagai macam makanan khasnya. Ya, kira-kira kalian tahu nggak apa makanan khas di sini? Tajin palapa. Bentuknya seperti apa sih tajin itu? Bubur. Bentuknya seperti bubur. Berarti teksturnya gimana tuh? Kental, lembek. Enak nggak sih rasanya? Enak. Biasanya ada bumbu-bumbu khasnya Ibu ya? Apa aja kira-kira? Oh, ada bumbu kacangnya. Dilengkapi dengan apa aja? Sayuran, ote-ote. Apa sih ote-ote itu Pak? Oh, bakwan. Ote-ote ya kalau bahasa kalian ya. Oke. Kemudian ada rasanya juga? Ada. Rasa pedas? Bisa Ada yang pedas. Ada yang pedas, ada yang biasa. Siapa nih paling suka tajin di sini? Tajin apa tadi namanya? Tajin palapa. Siapa yang paling suka? Mulan. Kenapa kok suka Mbak Yolan? Sebelumnya saya juga suka makan tajin palapa, tapi waktu itu pas sakit ya terbiasa makan tajin palapa, jadinya suka. Oke. Jadi yang awalnya kurang suka, itu ya akhirnya karena kebiasaan menjadi suka. Sama halnya dengan kalian belajar, ya kan? Jika kalian ke misalkan pembelajaran A, misalkan ya materi pelajaran A, kalian tidak suka, bagaimana kalian akan terbiasa dengan pelajarannya? Karena dari awal sudah tidak suka, kan gitu ya? Harusnya disukai dulu, dipelajari dulu. Nah, kebiasaan ini nanti akhirnya menjadi terbiasa. Kebiasaan yang baik akan tercipta juga apa? Hal-hal yang baik. Sebelum kita lanjut, gimana nih? Biar pada kenal, gitu ya. Oh, Ibu belum menyampaikan ya asas-asasnya ya. Jangan khawatir ya. Di sini nama kita guru BK itu selalu memegang teguh namanya asas kebekaan, di mana ada asas kenormatifan, kemudian ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan. Ya, jadi apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian ungkapkan ke kami ya, guru BK, itu pasti akan terjamin kerahasiaannya. Jadi jangan khawatir, tidak usah ada yang ditutupi, ya harus plong, harus apa ya namanya, enggak ibu malu ke ibu, nggak usah ya. Bagaimana ibu bisa membantu? Bagaimana teman-teman kalian bisa membantu kalau kalian tidak mau menceritakan yang jelas? Nanti intinya topik permasalahan adalah dari kalian sendiri, yaitu tentang kesulitan belajar. Ada yang kesulitan belajar kan kira-kira ini?
kita belajar? Ada. Oke, sebelum kita masuk ke dalam layanan bimbingan konseling kelompok kita kali ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Atau ibu sendiri yang mau memimpin? Ibu aja? Iya. Yuk, sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Gimana nih, apa kabar? Baik. Gak usah tegang ya, santai aja. Kegiatan kita santai, tidak usah harus tegang kayak apa gitu ya, nggak usah. Jadi kita harus santai aja. Siap, Mbak? Siap. Mana nih, sudah siap? Siap. Sudah siap. Oke, jadi tujuan ibu melakukan layanan ini adalah untuk membantu kesulitan kalian di sekolah maupun di rumah tentang kesulitan belajarnya. Pada sudah pinter atau pada masih bingung? Masih bingung. Masih bingung ya? Masih bingung? Jadi jangan bingung dulu aja dah. Ibu tanya nih, kita kan hidup di situ Bondo dengan berbagai macam makanan khasnya. Ya, kira-kira kalian tahu nggak apa makanan khas di sini? Tajin palapa. Bentuknya seperti apa sih tajin itu? Bubur. Bentuknya seperti Bubur. 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 Berarti teksturnya gimana Bu? Kental, lembek. Khawatir ya. Di sini nama kita guru BK itu selalu memegang teguh namanya asas kebekaan, di mana ada asas kenormatifan, kemudian ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan. Ya, jadi apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian ungkapkan ke kami ya, guru BK, itu pasti akan terjamin kerahasiaannya. Jadi jangan khawatir, tidak usah ada yang ditutupi, ya harus plong, harus apa ya namanya? Enggak, ibu malu ke ibu, nggak usah, ya. Bagaimana ibu bisa membantu? Bagaimana teman-teman kalian bisa membantu? Kalau kalian tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Biar tambah kenal ya. Ini kan pada tidak kenal. Kenal atau nggak kenal? Kenal. Tahu ya mungkin ya, cuman mungkin karena beda kelas. Mbak, itu aja, itu aja. Oke. Boleh? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan kalian perkenalkan diri dulu, ya. Siapa namanya, kemudian dari kelas berapa, silakan ya. Saya dan dari kelas 7. Oke, silakan Pak. Saya NL dari kelas 5. Silakan. Saya NM dari kelas 7. Oke. Saya Wah. Apa yang disebutkan namanya? Nggak apa-apa kalau bingung. Ayo. Nah. Siapa nih kira-kira namanya? Mau dikasih inisial siapa nih? Siapa? A? Oke, A ya. Dari kelas 7B. Dari 7B. Baik, tadi diinisialkan A ya. Ini B, C, D, E. Gitu ya, gimana? Ya. Oke ya, jadi lebih gampang. Oh, si A, si B, si D, si E, gitu ya. Oke? Si C, bagaimana? Sudah siap? Siap. Sebelumnya, mari kita lakukan dulu ikrar. Namanya ikrar. Ya, apa sih ikrar itu? Kami hadir di sini siap untuk merahasiakan apa yang kami ucapkan di sini, Apa yang kami ucapkan di sini, apa yang kami ungkapkan di sini apa yang kami ungkapkan di sini tidak akan tidak akan
pemilik sepak bola? Kenapa? Dari yang tidak suka ya, ketika kita berusaha untuk belajar, pasti akhirnya akan suka, pasti akhirnya akan bisa. Untuk itu ya, silakan sekarang Mas A, silakan menceritakan dulu lebih detailnya. Dari ini Bu, ini. Itu nanti temennya biar bisa mengusahakan. Kesulitan di apa saja, bagaimana membacanya. Seperti ini susah Bu, orangnya. Monggo silakan. Lagi membaca. Tidak apa-apa diceritakan secara detail. Kan tadi sudah kenal semua sama temennya. Di sini juga sudah dijamin kerahasiaannya kan gitu ya teman-teman semua ya. Iya. Ya silakan. Kesulitan di membaca. Kemudian apa lagi Mas? Di rumah gimana di rumah? Belajar nggak di rumah? Kira-kira bagaimana? Cara memecahkan bagaimana ya saya Bu? Kok saya kesulitan sekali? Apalagi untuk berhitung, kan gitu ya? Kalau berhitung sendiri Mas bagaimana? Juga sangat kesusahan. Tapi antara 1 dengan 10, angka 1 dengan 10, angka-angka sudah bisa kan ya? Sudah paham? Sudah fasih? Di angka 1 sampai 10 bisa? 1 sampai 100 kenal? Belum. Nah, kira-kira nih, semua kan punya masalah. Nah, bagaimana? Caranya bagaimana? Kita itu harus bagaimana untuk menemukan pemecahannya? Apakah harus diam saja? Kan gitu ya. Gimana Mbak? Kira-kira Mbak? Harus berusaha. Harus berusaha. Dikurangi mainnya, tidurnya juga dikurangi. Berarti waktunya juga harus diperbaiki, memanfaatkan waktunya harus diperbaiki. Gimana? Tentunya sih harus bisa mengatur waktu. Kalau di rumah atau lagi libur kan banyak waktu. Atau kan ada keluarga kayak Anda atau Mas bisa minta bisa ajarkan keluarga atau Sekali itu ya, masukan dari temennya ya. Bisa minta tolong Mas. Siapa lagi? Ada Mas ya? Ada Masnya ya? Oh ada Masnya, ada kakaknya, kan gitu ya Lea? Bisa minta bantuan atau mungkin ada saudara atau tetangga ya? Tetangga nggak mungkin ya? Mungkin saudara Mas bisa minta tolong. Sehari, misalkan sehari ya, diatur waktunya sehari. Oh saya ada waktu luang sekian gitu ya Mbak? Maksudnya Mbak? ya. Saya berusaha mengeja meskipun hanya 1 kalimat, gitu ya Mbak ya. Kira-kira ada solusi lain? Nah, tadi sudah ketemu nih dari temennya memberikan solusi mengurangi waktu bermainnya, menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, memanfaatkan waktu luang, gitu ya Mbak ya. Dari Mas A sendiri bagaimana nih? Bagus ya. Nah, mungkin ini bisa nih ya dijadikan dijadikan motivasi, dijadikan masukan ke diri Mas A ya. Oh itu terbuktinya adiknya bisa gitu loh, dengan mengeja lewat apa tadi Pak? Lewat YouTube. Dan ya jangan hanya sekali ya, tentunya kan tidak hanya sekali, rutin. Nah ini nih, nemu lagi nih kita nih solusi nih. Intinya harus rutin, telaten, berusaha, tidak hanya sehari. Karena kalau hanya sehari ya tidak akan mungkin terwujud ya. Jadi harus bertahap kan gitu ya. Gimana Bu kalau saya terus-terusan tidak bisa? Ya berusaha lagi, belajar lagi ya. Karena belajar itu tidak hanya 1-2 hari, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ayo sampai sekarang berapa tahun dari SD sampai sekarang? Ayo 6 sampai 7 tahun kalian sekolah ya. Padahal wajib sekolah itu ya, gerakan namanya dari pemerintah itu gerakan wajib sekolah itu 12 tahun. Berarti 12 tahun dari SD 1 sampai 6. Berapa tuh? 6. Kemudian SMP berapa tahun Mas A? 3. Kemudian SMA berapa tahun? 3
3. Berarti kalau tadi dijumlahkan 6 ditambah 3 ditambah 3 berarti ada 12. ada 12. Jadi harus 12 tahun kita itu sekolah. Mungkin di minggu pertama kita longgar, bisa di 3 minggu pertama. Dan tadi nonton itu tadi, nonton apa sih tadi namanya channel tadi yang kita saran dari temennya ya. Jangan hanya sekali ya Mas ya, berulang kali. Karena kebiasaan yang baik akan menghasilkan hal-hal yang Baik. hal-hal yang positif. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan yang lainnya? Nah, sekarang Ibu ada namanya skala ini. Nah, kalian nanti bisa tinggal centang aja ya. Ini skala kesulitan kalian nanti gimana nih setelah dilakukan layanan bimbingan, layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini kira-kira kesulitan belajarnya seapa? Apakah sudah mudah, sudah sedang, sudah sulit, masih sulit atau sangat sulit? Ya. Sekarang, ya, seperti biasa. Tinggal ini aja Mbak, mudah, sedang atau sulit? Kan? Iya, bagaimana? Sudah? Sudah, kalau sudah boleh dibuka. Kira-kira hasil dari yang kita lakukan hari ini itu hasilnya sudah Pak, Bu ya tadi dari awal ini seperti ini. Hasilnya apa? Dapat menata waktu nih untuk belajar dengan baik. Kalau dapat solusi ya. Jadi yang kesulitan bisa jadi tidak sulit. Kira-kira kalau untuk adik sendiri gimana nih? Perasaan adik bagaimana nih? Setelah ada seperti ini, adik bagaimana perasaannya? Bingung? Masih bingung? Sudah enggak? Oke, sudah tidak ya. Terus kemudian tadi adik bagaimana nih untuk menata waktunya, bagaimana untuk menata ke depan, bagaimana tadi? Adik pengennya bagaimana nih untuk ke depannya? Kan tadi sudah dibayangkan ya. Oh, kalau saya semalam bisa membaca bagaimana gitu ya. Ada perubahan dari bahagia ya Pak ya. Bahagia nih kalau misalkan bisa membaca itu dalam semalam nih. Bisa membaca bahagia sekali. Untuk bahagia itu tadi adik harus berusaha kan gitu kan ya teman-teman. Berusaha seperti apa? Berusaha jangan hanya sekali, tapi juga rutin seperti yang disampaikan sama Mbak C tadi ya Mbak ya. Rutin, konsekuen, tidak hanya sekali, tapi berulang kali hingga bisa. Begitupun juga yang lain ya. Jika terjadi kesulitan-kesulitan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mencari solusinya. Solusinya bagaimana? Ya belajar, diulangi lagi. Apa yang tidak bisa? Oh, saya pelajari lagi lah di rumah. Ya, saya pelajari lagi lah di rumah. Apa yang tadi membuat saya sangat kesulitan. Ada yang ingin ditanyakan sampai dengan di sini? Ada yang masih ingin dicurhatkan lagi? Tidak. Nah, sebelum itu Ibu ingin kalian mengisi namanya angket kepuasan. Sampai mana kalian puas kita lakukan layanan. Untuk yang Mas A, tolong dibantu ya. Mas A dibantu ya. Bantu, monggo silakan ada yang mau bantu membacakan. Tinggal dicentang-centang. Yuk silakan Mas A, ada kesulitan ya, dibantu dulu. Silakan Mbak, dibantu dulu. Yang nomor 1, monggo silakan.
nggak? Nomor 3. Konseling bisa mengungkapkan permasalahan ke konselor dengan terbuka dan nyaman. Gimana? Sangat memuaskan atau Memuaskan atau tidak kan? Pembaca. Nomor 3. Yang ketiga, konselor sangat ramah dan sangat terbuka menerima konseling. Silakan, sangat memuaskan atau tidak. Yang terakhir itu tidak ya. Silakan, Mas A. Ya, oke. Yang keempat, konselor memotivasi konseli agar bisa menjaga mendengar. Yang kelima, konselor membantu menemukan pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Oke. Yang keenam, konselor membantu konseli dalam menemukan permasalahan. Semua, ayo akan simpulkan. Jadi dari awal hingga akhir ini tadi kita sudah berusaha menemukan solusi ya. Ibu berharap A bisa ya melakukan apa yang tadi sudah Mas A sampaikan ya, menata waktunya dengan baik, berusaha mengurangi apa tadi Mas A, mengurangi gamenya ya, mau belajar membaca, mengejar tadi ya. Begitupun untuk yang lain ya. Karena jika kalian tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, maka tidak akan tercipta hal yang baik ya. Jika kalian merasa hanya kesulitan namun tidak ada usaha untuk belajar ya, tidak ada usaha untuk perbaikan, maka ya akan tetap seperti itu ya. Jadi tolong untuk yang lain pun ya, kan tadi sudah membantu juga mengeluarkan permasalahan dari Mas A gitu ya. Jadi intinya harus memang apa? Berusaha ya, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya. Sekali lagi diucapkan terima kasih ya atas partisipasinya, atas ketersediaannya. Ibu mohon maaf mungkin mengganggu waktunya ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Monggo, silakan Ibu mungkin ya. Alhamdulillah karena sudah selesai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaannya ya. Monggo mungkin nanti ada masalah yang belum kita selesaikan, bisa kita lanjutkan di konseling kelompok berikutnya. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.